Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para ulama, para habaib yang hadir pada kesempatan ini, berkhusus Habib Ja'far Segaf hafizahullah, dan seluruh orang tua kami, jamaah sekalian, kaum muslimin wal muslimat Masjid Jami' Segaf, yang insya Allah kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahan nikmatnya. Kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan keafiatan, diberikan kemudahan untuk melakukan taat baik kepadanya dan juga kepada Rasulullah SAW. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, sungguh majlis-majlis seperti ini adalah majlis kita untuk sama-sama menambah ilmu, majlis untuk sama-sama saling mengingatkan satu sama lain. Tapi kalau kita perhatikan, apalagi di sini jamaah yang rutin hadir di setiap majlis yang ada, baik yang ba'da subuh ataupun yang ba'da maghrib, kebanyakan dari majlis-majlis ini sebenarnya adalah pengulangan materi. Jadi materi itu diulang-ulang, sehingga kebanyakan dari yang disampaikan itu sebenarnya adalah hal-hal yang lama tapi diulang-ulang. Tapi perlu kita ingat jamaah sekalian bahwa mengulang ataupun mengingatkan itu termasuk perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Ingatkanlah mereka wahai Nabi Muhammad SAW, karena peringatan itu, mengingatkan kembali itu akan membawa manfaat untuk mereka kaum mukminin. Jadi kita ini sebenarnya sudah banyak yang kita tahu dari ilmu agama ini, sudah banyak. Cuma banyak juga dari kita yang lupa pada saat kita dihadapkan dengan kenyataan. Kenapa kita lupa? Pastinya jawabannya itu tidak lain dari karena kita ini kalah dengan nafsu, kita ini kalah dengan syaitanir rajim. Karena kita kalah sehingga kita lupa. Istahwadha alaihimu syaitan fa ansahum dzikrallah. Syaitan mengalahkan mereka sehingga mereka dibuat lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah sekalian, majlis-majlis seperti ini adalah majlis untuk saling mengingatkan satu sama lain. Jadi jangan bilang, wah ini materi sudah diulang-ulang, ustadznya ini mungkin kurang bahan atau apa. Bukan begitu. Tapi ini fungsinya kita duduk di majlis seperti ini untuk banyak mengingatkan satu sama lain. Termasuk juga ya yang memberikan materi ustadz-ustadz itu juga jangan dilihat bahwa ustadz-ustadz itu tidak butuh untuk diingatkan. Dan cara mengingatkan para ustadz, para dai, orang alim, yaitu dengan mengajar, dengan menyampaikan. Sehingga para guru-guru kami itu selalu mengingatkan, al-ilmu yathbutu bitadris. Ilmu itu akan tetap, akan permanen ketika kita ajarkan. Jadi kalau ada orang alim tidak mau mengajar, sudah bisa dipastikan ilmunya akan hilang. Dia akan banyak lupa. Untuk itu majelis-majelis seperti ini juga manfaatnya bukan yang mendengar, yang berbicara pun bahwa mendapatkan manfaat yang sama.
Sehingga itu jamaah sekalian, jangan sampai ilmu yang telah kita pelajari ini kita amalkan cuma berhenti sampai di pengamalan saja. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang hadir, yang ada di majelis ini, setelah mendengar, memahami, mengamalkan, disampaikan. Satu orang, dua orang, itu insya Allah sudah bisa menjadi sebab kita menggugurkan kewajiban kita terhadap ilmu. Nah, maka dari itu jamaah sekalian, pada kesempatan ini kita akan mengulang lagi materi yang mungkin sudah tidak asing di dalam pembahasan. Akan tetapi materi ini adalah materi yang penting untuk selalu kita bahas karena berkaitan dengan amal ibadah kita. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dan mengingatkan para sahabatnya, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sungguh sesuatu yang paling aku takutkan terhadap kalian wahai para sahabatku adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, ar-riya. Syirik kecil tersebut adalah riya. Di dalam hadis lain sama juga ya redaksinya, bahwa sesuatu yang paling Rasulullah SAW takutkan terhadap sahabatnya pada khususnya dan pada umatnya secara umum adalah dunia. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat sebab-sebab untuk mendapatkan dunia itu mudah, maka itu hal yang ditakuti oleh Rasulullah SAW. Jadi yang ditakuti oleh Rasulullah di hadis yang pertama riya, yang kedua dunia. Kalau kita lihat keduanya ini, maka kita akan mendapatkan garis benang merahnya, kaitannya, yaitu riya tidak mungkin terjadi tanpa dunia. Orang yang mengamalkan amalan riya pasti ada sesuatu dari dunia yang dia inginkan, baik itu adalah materi ataupun yang non materi, seperti pujian, sanjungan, mendapatkan gelar-gelar yang baik dan lain sebagainya. Oleh karena itu jamaah sekalian, hadis ini disampaikan kepada para sahabat. Sahabat kita tahu adalah generasi terbaik. Kita ini sudah generasi keberapa? Hal ini ditakutkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Bagaimana dengan kita? Maka daripada itu, pada kesempatan ini, mari sama-sama kita membahas perihal riya yang sedikit dari kita itu sadar dari penyakit hati yang satu ini. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, ada kitab bagus ini karangan Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, Al-Minah As-Saniyah 'ala Al-Wasiyyati Al-Madhuliyah. Banyak pembahasannya, ya, salah satunya tentang riya. Beliau berkata, wahdzar min daqa'iqir riya. Hati-hati dengan riya yang terselubung. Kalau riya itu kan beramal tidak tulus dan ikhlas kepada Allah. Tapi itu definisi. Kita tahu kita ini riya atau tidak dari mana. Nah, maka kita perlu pelajari. Ada riya-riya yang terselubung. Ternyata masih banyak dari kita ini di zaman beliau. Zaman beliau ini sudah ratusan tahun yang lalu. Bagaimana dengan zaman kita? Godaan-godaan media-media begitu banyak untuk mengiring kita menjadi orang-orang yang riya. Nah, sehingga di sini kita belajar beberapa hal yang beliau katakan riya-riya yang terselubung. Qala rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'il salihin amin. Khaufan min diya'il ujuri wa dhulmatil qalbi. Riya itu
kenapa kita harus hindari? Karena dia akan menyebabkan pahala-pahala yang seharusnya kita dapatkan hilang. Kemudian yang kedua, akan membuat hati kita gelap. Ini dua masalah besar. Sudah beramal capek-capek di dunia, di akhirat tidak dapat apa-apa. Hati yang kita harapkan terang, menerima cahaya Allah Subhanahu wa taala, tidak kita dapatkan. Maka di sini beliau mengatakan wa min daqaiqir riya, termasuk riya yang terselubung. Istihlaul al-ibadah atau istihlaul ibadah. Apa itu istihlaul ibadah? Istihlaul ibadah ialah merasakan manis ibadah. Gimana ini maksudnya? Merasakan manis ibadah itu apa artinya? Artinya kita ketika beramal, kita sama sekali tidak merasakan capek, kita sama sekali tidak merasakan malas, kita sama sekali tidak bosan. Itu berarti ada riya terselubung. Karena pada hakikatnya orang yang beramal, orang yang ibadah itu, dia melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh dirinya, yang bertentangan dengan hawa nafsunya. Ketika dia beramal, kemudian dia nikmat lezat dengan amalannya, berarti dia beramal atas dasar hawa nafsunya. Nah, ini kenapa dinamakan riya terselubung. Qala sahibul wasiyah, riya itu ialah summun qatilun muhbitun bil amal. Riya adalah racun yang mematikan, yang akan menghabiskan amal kita. Walaula syuhudu du'afa li ta'dhima maqamihim 'inda an-nasi bi sahri layalin kamilah mastata'u sahru lailatin kamilatin fadlan 'an dawami sahar. Beliau memberikan gambaran. Maksud dari merasa nikmat dari ibadah ini apa? Artinya, ketika seseorang yang imannya lemah, pasti dia akan menganggap ibadahnya itu adalah ibadah yang agung. Contoh, ketika dia bisa bergadang satu malam tidak tidur melakukan qiyamul lail, sholat tahajud. Dikatakan di sini, kalau bukan karena dia menganggap ibadahnya agung, maka niscaya dia tidak akan mampu untuk bisa bergadang satu malam pun. Apalagi dia bisa bergadang di setiap malam. Artinya apa? Dia merasa lezat dengan ibadahnya, bukan karena dia melawan nafsunya, tapi dia menuruti nafsunya karena dia menganggap ibadahnya ini super. Itu yang pertama. Sehingga dikatakan waqad ajma'al 'arifuna 'ala anna min 'alamatir riya istihla'ul ibadah li'anna an-nafsa la tastalidul ibadata illa in wafaqat hawaha. Nah, ini penjelasan yang tadi. Karena seluruh ulama para 'arif billah bersepakat bahwa dari tanda-tanda riya, orang itu merasakan manisnya ibadah tanpa lelah, tanpa bosan. Karena kenapa? Karena nafsu ataupun diri kita itu tidak suka ibadah. Jujur aja Pak, bangun subuh itu enak tidak? Bangun subuh atau tidur subuh? Kita lebih suka mana? Bangun atau tidur? Tidur, apalagi dingin. Akan tetapi itu keinginan diri kita. Keinginan diri kita itu kita lawan untuk melaksanakan keinginannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dimaksud di sini. Karena di dalam riwayat disebutkan Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai oleh diri, sedangkan neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang berbau syahwat, keinginan diri. Nah, maka dari itu kita setiap mau ibadah lihat dulu, ini ibadah kita ini kenapa? Apakah untuk mengikuti hawa nafsu kita atau benar-benar karena Allah Subhanahu
Tandanya apa? Ketika kita beramal, kita tetap merasakan capek, bosan, akan tetapi kita melawan hawa nafsu kita. Nah, itu berarti ibadahnya ikhlas. Jamaah sekalian rahimakumullah, ada juga kisah. Dikatakan bahwa nanti pada hari kiamat itu orang-orang akan diperhitungkan amal ibadahnya. Dan orang-orang yang beramal karena hawa nafsunya, artinya dia beramal karena ingin beramal, hanya mengikuti nafsu amalnya, maka amalnya itu insya Allah dia dapatkan. Misalnya dia haji, dia umroh, dia sholat malam, dia baca Quran, semua amalan dilakukan. Tapi amalannya itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala ikhlas, tapi juga ada unsur hawa nafsunya. Maka di sini dikatakan dia akan mendapatkan pahalanya, cuma pahalanya itu ketika ditimbang di hari pertimbangan tidak seperti yang dia bayangkan. Misalnya haji itu besar pahalanya, bangun malam itu besar pahalanya, dan berat nanti ditimbangkan. Tapi kalau misalnya di dalamnya ada unsur hawa nafsu, ketika ditimbang ringan, dia tetap ada tapi ringan. Tapi kalau misalnya amalan walaupun kecil, ikhlas, itu yang berat. Nah, inilah yang disebut dengan riya yang terselubung. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, yang pertama tadi. Yang kedua, wa minha al-amalu lillahi ta'ala wa li syai'in akhar. Beramal karena Allah dan beramal untuk selain Allah. Qala Sayyidi Abdul Qadir Ad-Dashtuti rahimahullah ta'ala, beliau Syekh Abdul Qadir Ad-Dashtuti, seorang ulama tasawuf, beliau berkata, "Alaika bi ikhlasil qasdi lillahi ta'ala." Wajib bagimu wahai orang yang beriman untuk ikhlas di dalam tujuanmu dalam ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Wala tatahawan fi dzalik, dan jangan sekali-kali remehkan. Wa tarda bi tadlisi nafsika 'alaika fatahlak. Karena kalau kamu menuruti apa yang menjadi kemauan dirimu, engkau akan celaka. Di sini dikatakan ka'an yakunal ba'itsu laka fi fi'lil ibadati amrayn. Seperti ketika engkau melakukan ibadah, tujuanmu itu dua. Fanin wa baqin. Beribadah untuk mendapatkan bagian dari akhirat, supaya dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga beramal untuk dunia. Ada sesuatu yang diinginkan dari dunia. Wa hadza min ashabi turqir riya' 'ala al-mubtadi'in. Nah, ini istilah orang-orang tasawuf. Bagi orang-orang yang masih pemula, namanya mubtadi'. Kalau yang sudah sampai, yang istilahnya sudah sampai, yang sudah riyadhah, sudah tirakat yang luar biasa, sudah dilatih diri mereka, namanya muntahi. Untuk para pemula, ketika menggabungkan dua niat di dalam ibadah, bahaya. Mau ibadah ada tujuan akhirat, ada tujuan dunia, ini bahaya. Li'annahu yashbah alaihi wa yasuru alaihimul ikhlasu minhu. Karena ketika kita menggabungkan dua niat sekaligus di dalam ibadah, itu akan sulit kita melakukannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bi khilafi riya'il mujarrad fa innahu yufhamu bi adna tahammul. Nah, beda dengan riya. Kalau riya kita lakukan amalan, memang jelas-jelas riya, kita langsung tahu itu riya. Tapi kalau ada gabungan ini, saya ibadah karena Allah, tapi ada sisi lain dunianya. Contohnya banyak ya. Contohnya banyak. Misalnya mau sedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga sedekah supaya saya itu dapat ya sesuatu dari dunia. Supaya saya dikenal orang misalnya. Nah, berarti aku menggabungkan dua hal. Ini bagi mubtadi,
para pemula itu sangat sulit untuk bedakan ini ria atau ikhlas. Nah, maka kalau kita ingin benar-benar ketika ibadah memang ikhlas, tidak ada tujuan-tujuan lain. Adapun hal-hal tersebut kita dapatkan nanti, itu berarti hadiah dari Allah. Yang penting awal niat kita ibadah khusus kita persembahkan kepada Allah. Nah, itu yang kedua. Nah, di sini juga dikatakan walau ghalabal baqi 'ala al-fani fa huwa riya. Walaupun ini tadi dua niat ini, niat dunia dan niat akhirat, lakukan ibadah. Misalnya niat akhirat kita ini lebih kuat daripada niat dunia, tetap riya bagi pemula. Wa qawlu ba'dihim idza ghalaba al-ba'ithul baqi ka'anna al-hukmu lahu innama huwa fi haqqil awamil alladziina la yaqdiruna 'ala as-suluk fi tariq. Ini ada kaitannya dengan tariq tasawuf. Amma man yaqdir 'ala suluk at-tariq min al-ulama' al-'amilin fala yusaraf bimithli dzalik. Ini ada penjelasannya tadi ya. Untuk orang-orang yang memang sudah khusus, yang sudah riyadhah, ya, para ulama-ulama yang sudah mutamakkini, mereka bisa dikatakan bisa membedakan. Walaupun ada tujuan dunianya, mereka bisa benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dikatakan contoh, wa mithalul fani wal baqi, contoh ketika kita berniat ibadah, ada niat dunia, ada niat akhirat. An yakuna laka 'inda amirin aw mu'azzam hajah. Misalnya kita punya kebutuhan, kita punya hajat sama seseorang. Katakanlah dia pemimpin, katakanlah dia orang yang biasa membantu. Wadzalikal amir awil mu'azzam yusalli al-jum'ah aw ghairaha fi shaffil awwal. Misalnya pemimpin itu atau orang yang kita harapkan darinya bantuan itu sholat di shaf pertama. Contoh, au fi makanin ma'ruf bihi, atau dia punya tempat khusus. Fatajtahid fi sholati ila janibihi litahsula muradaka minhu. Maka kita karena punya hajat, kita sholat di sampingnya. Ini kira-kira niatnya apa ini? Niat dunia atau niat akhirat? Mau shaf awal atau suka di samping dia? Ini kan agak sama-sama. Kita tidak bisa langsung memvonis apa keinginannya. Itu contohnya. La litu'addil fariidata fi dzalikal maka ala tilka sifat. Tidak tulus ingin sholat di shaf pertama. Jadi dia ingin dekat dengan amir ini, dengan pemimpin ini, dengan orang yang dia harapkan bantuan darinya. Jadi ada dua niat ini. Wa minal ma'lumi anna al-ba'itha 'ala dzalikal amal huwa dzakal qasdul awwal la qasda itqani umuris shalah. Kalau sudah seperti ini contohnya, pasti keinginannya untuk bisa di shaf awal di samping amir itu bukan supaya dia dapat fadilah keutamaan dari shaf awal, tapi dia ingin mendapatkan perhatian dari amir ini supaya ngomongnya gampang. Setelah sholat kan langsung ngomong. Ini hati-hati. Nah, termasuk juga ketika kita sholat di sini, wah ada Ustaz fulan, ada ini fulan. Kita sholatnya ini berarti ada keinginan lain. Para ulama berkata, usahakan kalau sholat itu yang engkau tahu hanya diri engkau, kanan kiri nggak tahu. Pas angkat takbir itu, mau dia presiden, mau dia siapapun, mau sholat, engkau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. وقد أجمعوا على أن توحيد القصد واجب ليجعلوا لهم هما واحدا متعلقا بواحد لا يشم من توحيد الحق رائحة. Maka ini dikatakan bahwa sudah menjadi ijma' ulama untuk kita orang-orang yang lemah imannya ini, kita khususkan niat ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimakumullah, selanjutnya
al-ibadatu biqasdi taqarrubi min hadratillahi ta'ala. Ini juga agak gampang-gampang susah untuk dijelaskan. Ibadah dengan tujuan dekat dengan Allah. Ini heran kita. Kita kan memang ibadah supaya dekat dengan Allah. Kenapa dikatakan ini? Fa inna dzalika kal 'amali bi ujrah. Berarti kita beramal untuk dapatkan upah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini pembahasannya terlalu tinggi. Pembahasannya terlalu tinggi. Dan ini sudah dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi di dalam syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Beliau menjelaskan kepada kita tingkatan hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Dikatakan kita ini manusia atau hamba ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama disebut dengan al-ibad atau awil adid, yaitu tingkatan para hamba sahaya. Jadi kita memposisikan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hamba terhadap tuannya. Bagaimana hamba terhadap tuannya? Kita takut melanggar apa yang sudah menjadi ketentuan dari Tuhan kita. Kita ibadah itu motivasinya takut. Nah, ini tingkatan bawah, tapi sudah bagus. Orang ibadah takut. Kenapa sholat? Takut saya nanti di akhirat masuk neraka, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadatut tujjar. Ibadahnya para pedagang. Nah, ini yang masuk ini di sini. Dia beribadah untuk mendapatkan sesuatu dari Allah. Ya, mendapatkan pahala supaya masuk ke dalam surga. Nah, ini ibadah pedagang kata Imam Nawawi. Berarti kita ini rata-rata pedagang di sini. Pedagang ibadah. Artinya tingkatan kita masih di situ. Jadi ibadah karena kita berharap sesuatu dari Allah. Nah, ini kalau menurut beliau masih ada riyanya, riya terselubung. Tapi ya, ini sudah tingkatan, sudah bagus. Ada yang lebih tinggi lagi, ibadatul ahrar. Ibadahnya orang-orang yang merdeka. Nah, ini contohnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, para ulama shalihin, para auliya, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya, "Kenapa kalian ibadah?" Ya, kami ibadah untuk menunaikan rasa syukur kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan lain. Kami sudah diciptakan ini bersyukur. Ketika Nabi Muhammad SAW sholat malam, tiap malam sholat sampai kakinya bengkak-bengkak, ditanya oleh Sayyidah Aisyah, "Ya Rasulullah, lima fa'alta hadza?" Kenapa engkau lakukan ini? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah sudah mengampuni segala dosamu yang dahulu, yang akan datang. Tapi kenapa masih ibadah begini? Afala akunu abdan syakura? Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Nah, ini tingkatannya orang ibadah merdeka. Mudah-mudahan kita setapak demi setapak bisa menjadi orang-orang yang ibadah yang merdeka. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi itu yang kedua kata beliau. Yang ketiga, iddi'a'ul maqamati qabla bulughiha aw ba'da bulughiha wa lam yu'dan lahum fi idhariha thumma anna dhalika al-mudda'i yu'aqab bi hirmani madda'ahu fala yanaluhu ba'da dhalika abadan kama jurrid. Nah, ini juga hati-hati. Hati-hati untuk kita mengaku-ngaku sudah naik makom. Wah, saya ini makomnya sudah bukan makom syariat lagi. Ini hati-hati. Ini hati-hati. Karena di sini ada riya terselubung.
menganggap dirinya sudah makom yang luar biasa. Saya sudah ibadatul ahrar, sudah orang yang ibadah merdeka. Saya bukan pedagang lagi. Nah, ini dikatakan kalau dia sudah mengaku-ngaku sebelum nyampe ataupun setelah dia sampai. Dia sudah sampai tapi dia mengaku-ngaku. Dia cerita kepada orang-orang. Padahal dia belum diizinkan untuk itu, maka orang ini akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan apa yang dia mengaku-ngaku itu. Dan ini sudah ada contoh-contohnya, sudah mujarab ya, kama riba, sudah banyak contoh-contohnya. Maka di sini jamaah sekalian, jangan ngaku-ngaku ya, jangan ngaku-ngaku kita untuk wah sudah sampai makom apa atau sudah sampai makom-makom yang tinggi-tinggi. Pokoknya simpan apapun rahasianya yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian dikatakan mahabbatut tila'in nasi 'alal ibadati wa ghairiha. Keinginan dirinya supaya orang-orang lihat atau mengetahui ibadahnya. Ini juga dia terselubung. Walaupun orang lain tidak lihat, tapi dia punya keinginan untuk dilihat oleh orang. Ini juga dia terselubung. Dia sudah sholat malam luar biasa, tidak dilihat oleh orang, tidak diketahui oleh orang, tapi punya keinginan supaya orang lain tahu. Ini juga termasuk riya tersebut. Qala Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili berkata, min adharri syai'in 'alal muridin al-ikthar min al-a'mali shalihat. Nah, ini juga pembahasannya perlu dibahas panjang. La'allahu yuhmadu 'ala dzalika id la yazdadu bi kathratiha illa tardan wa maqtan. Ini biasanya kalau kita berburu, apalagi kita punya guru, dan guru itu biasanya menyuruh kita melakukan amalan-amalan yang tidak banyak. Tapi kan kita ini kadang-kadang punya ketergesa-gesaan. Saya mau cepat naik makom, jadi minta banyak amalan-amalan. Setiap bertemu Ustaz minta amalan. Sudah amalkan aja dulu apa yang sudah kita ketahui. Karena apa? Karena banyak beramal, kata Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, itu akan membahayakan kalau sudah terlalu banyak amalan. Kenapa? Karena ditakutkan dia itu akan banyak mendapatkan pujian. Kalau orang sudah banyak amalan, pasti diketahui oleh orang, maka dia akan dipuji. Kalau orang sudah sering dipuji, maka tidak akan dia bertambah sesuatu kecuali laknat dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah dipuji, sudah menganggap dirinya tinggi, muncul sifat sombong. Kalau sudah sombong, apalagi yang diharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza yakhfa 'ala katsirin minal muridin. Banyak sekali para penuntut ilmu itu tidak mengetahui hal ini. Wa min huna aujabu 'ala al-murid al-israr bi 'amalihi hasaba taqatihi hatta yaqwa wa yatamakkan. Untuk itu para guru biasanya ketika mereka mendidik anak-anaknya, dalam arti ini seorang mursyid terhadap muridnya, mereka mendidik murid supaya amal-amalnya mereka ini tidak diketahui oleh orang lain. Sekuat tenaga dijaga. Nah, supaya apa? Supaya tidak mendapatkan pujian dari orang lain. Wa qala aidan rubbama yaf'alu al-muridu amran yuhmadu 'alaihi wa la yaqsiduhu fa yadhunnu annahu mukhlis. Nah, ini juga penting. Karena mungkin saja seorang murid, ya kita, ketika melakukan amal ibadah, kemudian kita dipuji, padahal kita tidak bermaksud untuk mendapatkan pujian. Kita kan amalan, dikatakan oleh orang, Masya Allah, biasa kan gitu. Masya Allah itu bahaya. Ketika kita katakan kepada orang yang ibadah, bahaya. Usahakan kita sedikit puji orang. Kita belajar dari diri. Coba rasakan ketika dipuji. Kalau orang dipuji itu, kata Imam Ali,
ketika dipuji dia tambah amal ibadahnya, berarti ria. Nah, maka kita usahakan belajar dari sekarang, sedikit puji orang. Walaupun kelihatannya pujian yang bagus, Masya Allah, Subhanallah, mudah-mudahan anak mau seperti antum dan lain sebagainya. Ini pujian-pujian. Pujian-pujian ini tidak bagus ketika diucapkan kepada seseorang secara langsung. Kalau ingin memuji, kata ulama, puji ketika orang itu tidak ada. Kalau di depan orangnya, katakan yang buruk-buruk. Intinya supaya dia introspeksi diri. Yang penting jangan dikatakan ke orang-orang secara pribadi. Ini kita kebalik, di depannya, oh Masya Allah, antum ini ibadah, di belakang buruk-buruk yang diceritakan. Nah, ini juga termasuk hal yang harus kita berikan perhatian. Fayadunnu annahu mukhlis. Nah, ini juga pede bahwa dirinya itu ikhlas. Ini juga bahaya. Jangan pede diri ikhlas, saya ini ikhlas. Ketika kita rasa diri ikhlas, nah itu ada masalah juga, ada riya yang terselubung di situ. Wal halu annahu mura'in wa dzalika an yarudda mathalan ma yu'tihi lahu an-nas ta'affufan fayahmaduhu an-nasu 'ala dzalik. Misalnya ketika ada perkumpulan, kemudian ada orang yang datang bawa sesuatu. Kemudian sesuatu ini ketika dikasih dia tolak. Kenapa ditolak? Supaya kelihatan dia ini Masya Allah tidak mau menerima hal-hal yang tidak tahu asal usulnya, syubhat dan lain sebagainya. Luar biasa ini orang. Nah, ini bahaya. Bahaya ketika kita ada sedikit di dalam hati kita terbesit hal-hal seperti ini. Fayusri ila madhihi fayarji'u amaluhu ila riya'i walau lam yaqsid dzalika awwala. Maka ketika dia mendapatkan pujian orang, orang tahu dipuji, maka dia amalannya itu akan menjadi amalan yang riya walaupun awalnya dia tidak niat riya. Maka hati-hati pujian. Hati-hati. Belajar dari sekarang, coba kita usahakan tidak memuji orang supaya kita tidak dipuji. Nah, sedikit-sedikit belajar walaupun ini sudah menjadi kebiasaan. Usahakan kita tidak memuji orang di depannya. Karena itu kata Rasulullah SAW, ada sahabat memuji sahabat yang lain. Kata Rasulullah, kasarta dhahra akhi, engkau telah mematahkan tulang belakang saudaramu. Artinya ini bukan masalah yang biasa. Karena ketika dimuji itu, riya itu gampang sekali masuk. Dan Rasulullah ngasih tips. Ketika ada orang yang suka memuji, fahtu fihi aturab, masukkan tanah ke dalam mulutnya. Kalau ada orang yang sering muji, kata Rasulullah, sering memuji di hadapan orang, ambil tanah, masukkan ke dalam mulutnya. Tapi bukan langsung gitu, maksudnya disuruh dia. Nanti yang jadi ini ya perang dunia ketiga. Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian selanjutnya tarkul amal min ajlin nas, meninggalkan amal karena orang. Ini juga termasuk riya. Mengamalkan amalan karena orang, ada juga meninggalkan amal karena orang. Dikatakan oleh Al-Imam Fudail bin Iyad, tarkul amal min ajlin nasi riya, meninggalkan amal karena manusia itu riya. Dia tidak beramal karena takut riya, itu riya. Nah, itu. Dia sholat, muncul kayak ada riya, kayak ada riya. Dia tinggalkan itu amalan, itu sudah riya. Nah, gitu. Terus gimana solusinya? Tunggu sebentar, diam dulu, kira-kira sudah hilang riyanya, nah baru sholat. Atau cari tempat lain. Nah, itu dikatakan oleh para ulama. Yang penting jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan amalan karena orang, karena itu termasuk riya. Wal ikhlas wal amalu min ajli nasi syirkun. Beramal karena orang itu namanya syirik, yaitu menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Allah sudah berfirman di dalam hadis qudsi, "Man
amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang beramal kemudian dia syirik di dalam beramal, maka aku akan tinggalkan dirinya dan juga amalannya, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ikhlas an yu'afiyaka al-haqqu minhuma. Dan ikhlas itu ketika engkau bisa beramal tanpa keinginan untuk manusia dan juga tidak meninggalkan amal karena manusia. Jadi kalau kita bisa melakukan ini, itu namanya ikhlas. Beramal bukan karena manusia dan meninggalkan amal bukan karena manusia. Nah, tapi di sini ada penjelasan. Anna man azima ala ibadatin wa tarakaha makhafata an yaraha an-nas fa huwa mura'in. Barang siapa yang sudah bertekad untuk lakukan ibadah, kemudian dia tinggalkan ibadah itu karena takut riya, takut dilihat oleh orang, maka di sini dia riya. Li'annahu tarakaha min ajlin nas, karena dia meninggalkan ibadah tersebut karena orang, karena takut riya. Amma law tarakaha liyaf'alaha fil khalwati fa hada mustahab. Ini yang sudah seperti saya sampaikan tadi. Kalau misalnya dia tinggalkan, ya misalnya sebentar nanti kita sholat isya ada ba'diyah. Kadang-kadang ba'diyah itu hati-hati juga. Ba'diyah di masjid, kalau kita tidak cek benar-benar hati kita, mungkin ada riya. Kalau kita takut misalnya ada riya, dikatakan sholat di tempat tertutup, di rumah silahkan, atau misalnya di sudut-sudut yang tidak dilihat oleh orang. Nah itu hukumnya sunnah, mustahab. Illa an takuna fardhatan, kecuali ibadah tersebut hukumnya fardu. Kalau ibadah hukumnya fardu, maka sangat-sangat dianjurkan untuk dilakukan di depan orang. Supaya apa? Supaya tidak kena fitnah. Orang kaya misalnya, orang kaya tidak pernah keluarkan zakat. Zakatnya itu dikeluarkan sembunyi-sembunyi. Nah, maka ini orang kaya dibilang tidak pernah bayar zakat. Nah, yang wajib itu dianjurkan untuk diberikan terang-terangan. Tapi kalau yang sunnah dianjurkan untuk dilakukan dalam keadaan tertutup, tidak diketahui oleh orang lain. Au yakunu mimman yuqtada bihi, atau dia termasuk orang yang menjadi panutan, imam, orang soleh, orang alim, ustaz, kiai. Ini dianjurkan dia melakukan ibadah dilihat oleh orang. Supaya apa? Supaya ditiru, supaya diikuti. Ini juga termasuk beberapa pembolehan yang diberikan oleh para ulama kita. Nah, tapi tetap kita harus berusaha memiliki amalan-amalan khusus yang tidak diketahui oleh orang lain kecuali kita dan Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu juga jemaah sekalian. Disebut dengan amalan khobi'ah. Khobi'ah adalah amalan tersembunyi yang khusus diketahui oleh kita dan Allah Subhanahu wa taala saja. Ini usahakan kita punya amalan itu. Amalan sunnah yang khusus, yang tersembunyi. Nah, mudah-mudahan amalan itu yang khusus tersembunyi dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bisa menjangkitkan ikhlas ini di amalan-amalan yang lain. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Saya rasa cukup sampai di sini penjelasan tentang riya-riya yang terselubung. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya dijauhkan dari